Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang dijawab Tuhan, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa-doa yang benar, bagaimana doa yang benar, dan bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena setiap kita pasti rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu kita menerima apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang berdoa, dan berdoa, tetapi mereka tidak mengalami jawaban doa. Kenapa saudara? Karena salah berdoa. Kalau ada orang yang tidak berdoa, lalu kemudian tidak mengalami jawaban doa, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita berdoa, tetapi kita tidak menerima jawaban doa kita, itu artinya doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang sia-sia. Doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang membuang waktu kita, membuang energi kita, sedang Tuhan sendiri tidak berkenan kepada doa-doa kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu belajar terus bagaimana doa yang benar, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai, supaya saudara diberkati dan saudara diterangi oleh kebenaran firman Tuhan tentang doa. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara. Kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori. Artinya kebenaran firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita pahami kebenaran apa yang Tuhan mau kita pahami dari teks firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Perikopnya di sini adalah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, dan kemudian pohon ara itu menjadi kering. Dan kemudian dari kisah itu Yesus kemudian mengajarkan tentang doa. Itu sebabnya dibuat judul perikop ini pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Jadi saudara, perikop ini berisi tentang bagaimana Yesus mau mengajarkan muridnya tentang doa. Apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, kebenaran apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Di sini dikisahkan tentang Yesus yang sebelumnya melihat satu pohon ara dan dia mau supaya diambil buah dari pohon ara itu, tetapi ketika buahnya tidak ditemukan, maka Yesus mengutuk pohon ara itu karena pohon ara itu tidak berbuah. Lalu kemudian keesokan harinya, ketika mereka lewat lagi dari sana, murid-murid melihat bahwa pohon ara tadi sudah kering. Betapa terkejutnya murid-murid ketika Yesus mengutuk pohon ara itu dengan kata-kata firman, maka pohon ara itu menjadi kering. Keesokan harinya Petrus berkata, "Lihatlah guru, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering." Artinya sesuatu yang luar biasa dilihat oleh murid-murid. Lalu kemudian, saudara, Yesus berkata bahwa ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, hal pertama yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini adalah ketika murid-muridnya berkata, "Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus kemudian berkata, jangankan, ini bahasa bebasnya saudara, jangankan pohon ara dikutuk menjadi kering. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, itu juga bisa terjadi. Artinya yang Yesus mau tegaskan di sini, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa jadi. Segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Kalau dia mengutuk pohon ara menjadi kering, Yesus berkata, jangankan pohon ara, gunung ini saja kalau kamu berkata beranjaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Artinya sekali lagi, Yesus mau mengajarkan dari sini prinsip doa, tentang doa, bahwa tidak ada yang mustahil atau segala sesuatu bisa jadi. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa bagi Tuhan dan bagi orang yang berdoa, karena Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, maka tidak ada yang mustahil. Artinya kalau saudara hidup dalam doa, kalau saudara hidup berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dengar saudara, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah kehidupan saudara sepertinya sangat mustahil? Ada satu keadaan, satu situasi sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Keadaan ekonomi saudara sepertinya sangat mustahil untuk dipulihkan. Keadaan keluarga saudara sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Di dunia pekerjaan saudara sangat mustahil dipulihkan. Dengar saudara,
Bagi orang itu mustahil, tapi bagi orang-orang yang berdoa tidak ada yang mustahil karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Bagi saya dan bagi saudara, kalau kita hidup dalam doa, tidak ada yang mustahil. Kalau gunung saja bisa disuruh tercampak ke dalam laut, artinya Tuhan mau mengajarkan apakah yang mustahil. Bagi orang yang berdoa, bagi orang yang meminta, bagi orang yang berseru, tidak ada yang mustahil. Saudara, saya punya pengalaman di mana pada waktu saya merintis gereja yang hari ini saya gembalakan. Pada waktu itu beberapa tahun pertama, saudara, saya mengalami situasi yang sangat sulit, di mana memenangkan satu jiwa saja itu sangat sulit, saudara. Jangankan memenangkan satu jiwa dewasa, memenangkan satu jiwa anak saja begitu sulitnya pada waktu itu. Tetapi kemudian pada waktu itu, saudara, saya berkata kepada beberapa anak muda yang hadir waktu itu, pemuda remaja yang tidak sampai 10-an orang. Saya berkata bahwa saya percaya satu saat nanti akan ada keluarga, suami, istri, dan anak, semuanya bergandengan tangan pergi ke gereja. Saudara, pada waktu itu hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau menegaskan bahwa daerah tempat saya mengembalakan hari ini adalah daerah yang pada waktu itu begitu hancurnya. Ada premanisme yang begitu parah, saudara, sehingga lama sekali perang antara OKP yang satu dengan OKP yang lain. Lalu kemudian narkoba begitu parahnya, perzinahan begitu parahnya, okultisme perdukunan begitu parahnya, sehingga saudara, memenangkan satu jiwa itu sangat sulit, dan mempertahankan satu jiwa itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman mereka yang keterikatan dengan narkoba, yang keterikatan dengan okultisme itu sangat sulit diubah. Jadi ada satu situasi yang sangat sulit untuk memenangkan jiwa, tetapi saya seringkali mengkhotbahkan dengan iman bahwa saya percaya satu saat akan ada orang tua, bapak dan ibu dan anak bergandengan tangan datang ke gereja. Dan hari ini, saudara, itu terjadi. Ada ratusan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan hari ini. Ada puluhan, mungkin hampir ratusan keluarga yang suami, istri, dan anak bergandengan tangan datang beribadah di gereja. Apa yang dulu sangat mustahil, membayangkannya saja mustahil, hari ini bisa terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kemudian pada waktu itu terbangunlah gereja. Setelah 4 tahun saya merintis, terbangunlah gereja kecil. Lalu kemudian saya lihat ke samping gereja. Kemudian saya berkata, di sana akan berdiri ruangan-ruangan untuk pendidikan anak, untuk pengembangan anak, dan di sana akan ada parkir mobil bus untuk mengangkut jemaat. Pada waktu itu, saudara, yang saya berkata di sana itu hutan, itu ditumbuhi oleh kayu, itu ditumbuhi oleh semak. Tapi saya berkata di sana akan parkir mobil bus pengangkut jemaat, dan kemudian di sana akan ada ruangan-ruangan untuk pelayanan anak. Dan kemudian pada akhirnya semuanya terjadi. Akhirnya di tempat yang hutan tadi, hari ini ada kantor pelayanan, dan ada ruangan-ruangan pelayanan anak. Ada begitu banyak, ada beberapa. Lalu kemudian ada tempat bermain anak juga ada di sana. Bahkan ada perpustakaan anak sudah dibangun di sana. Tempat parkir mobil mengangkut jemaat juga ada di sana. Lapangan anak bermain dan berolahraga juga ada di sana. Saudara, dulunya ketika saya berkata itu hanya hutan, tapi sekali lagi saya memegang satu prinsip bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini terbukti bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara yang saudara rindu diubahkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Apapun penyakit saudara yang saudara rindu disembuhkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi.
Dan apapun yang menjadi kerinduan saudara supaya itu terwujud ke depan, itu terjadi, digenapi dalam hidup saudara ke depan. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Allah bisa mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, prinsip yang harus kita pegang melalui doa-doa kita adalah bahwa tidak ada yang mustahil. Jadi berdoalah, berserulah, tidak ada yang mustahil. Saya sudah melihat begitu banyak orang saudara yang hal yang paling mustahil bisa jadi. Ada jemaat-jemaat ibu-ibu yang rindu suaminya supaya dimenangkan, tetapi jangankan membayangkan, jangankan untuk datang ke gereja saudara, membayangkannya saja sulit. Satu kali ada anak remaja, dia berkata, aku ingin bapakku ke gereja. Lalu kemudian ketika dia ajak bapaknya ke gereja, tahu apa yang menjadi jawaban bapaknya? Bapaknya berkata, nanti kalau aku ke gereja, runtuh gereja itu, katanya. Untuk menegaskan tidak mungkin aku ke gereja. Tapi tahukah saudara, satu kali ketika saya berkhotbah dan saya melihat ke belakang, saya melihat ke dekat pintu, dan saya melihat di sana ada orang yang pernah berkata, kalau aku ke gereja nanti runtuh gereja itu. Sekarang akhirnya dia duduk di gereja. Dan ada begitu banyak orang-orang yang sangat mustahil untuk datang beribadah ke gereja, tapi akhirnya datang dan sujud beribadah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil saudara. Tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Dalam hidup saudara juga demikian. Segala sesuatu bisa jadi. Itu sebabnya berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Lalu prinsip kedua yang diajarkan Tuhan Yesus tentang doa di sini saudara, dia menegaskan. Yesus menjawab mereka di ayat 22, percayalah kepada Allah. Lalu kemudian ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, prinsip kedua, kebenaran kedua yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini, bahwa doa itu harus dinaikkan dengan iman yang sungguh, dengan kepercayaan. Jadi kalau ada doa-doa yang dinaikkan bukan dalam iman, maka itu malah kejahatan di hadapan Tuhan, karena tidak mempercayai Tuhan. Jadi bagaimana supaya doa kita berkuasa? Maka naikkanlah doa-doa kita dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Apa sebenarnya makna doa harus dinaikkan dalam iman? Ada orang berkata, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Kalau kamu percaya maka mujizat akan jadi. Apa sih dimaksudkan dengan percaya saja? Ada orang mempercayai malah sebenarnya adalah membayangkan sesuatu lalu kemudian mempercayainya bahwa itu bisa diterima, itu bisa terwujud. Sebenarnya itu seperti halusinasi saudara. Itu seperti sugesti juga. Itu seperti praktik. Malah bisa dibilang praktik perdukunan juga bisa. Praktek magistik juga bisa. Sebenarnya apa sih maknanya kalau dikatakan percayalah? Kalau kamu berdoa percaya saja. Sebenarnya maknanya saudara, ketika kita berdoa, fokus kita bukan kepada doa kita, fokus kita bukan kepada apa yang kita doakan, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita doakan, Dia sanggup mengerjakannya. Itulah yang seharusnya ada dalam pemikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam fokus kita. Fokus kita dalam berdoa adalah kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup mengerjakannya. Jadi kalau saudara berdoa supaya
Saudara diberkati, misalnya ada pendeta pernah berkhotbah, kalau saudara mau berdoa, saudara mau sesuatu, doakan lalu kemudian bayangkan. Misalnya kalau saudara ingin mobil, doakan lalu kemudian bayangkan mobil warna apa, mereknya apa, dan kapan itu terjadi. Bayangkan itu dan imani, bayangkan dan imani. Dengar saudara, itu bukan pengajaran Alkitab, itu bukan pengajaran kekristenan. Tetapi seharusnya kalau saudara rindu diberkati, yang harus memenuhi pikiran saudara adalah saudara berdoa dan berseru kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara, sanggup mewujudkan apa yang saudara rindukan, bukan malah mengandalkan kekuatan pikiran. Jadi percaya itu, saudara, adalah mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya, bahwa Tuhan sanggup mewujudkannya. Itu yang seharusnya, saudara. Jangan sampai seperti yang sebelumnya saya pernah singgung kepada saudara, ada hamba Tuhan yang sering menekankan tentang doa, sering berkhotbah tentang doa dan doa. Lalu kemudian dia berkata, saudara, kalau saya berdoa kepada orang sakit misalnya, saya menumpangkan tangan kanan saya. Karena saya merasa dan saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa dari tangan kiri saya. Dengar saudara, itu pengajaran yang salah, itu tidak alkitabiah. Kuasa itu bukan ada pada kita, bukan ada pada tangan kita. Kuasa itu ada pada Tuhan yang berkuasa. Dan kalau kuasa itu pada Tuhan, itu bukan tergantung tangan kanan dan tangan kiri, tetapi tergantung bagaimana kita mengimani bahwa Dia sanggup, Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan perkara besar. Jadi seharusnya iman kita itu tertuju kepada Allah. Jadi yang pertama, kalau bicara tentang iman kita, kalau kita beriman, maka fokus dari iman kita itu adalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau dikatakan berbicara tentang iman itu juga harus sesuai dengan perkataan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, sekali lagi, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi saudara, iman dan perkataan itu harus sesuai. Kalau saudara berkata misalnya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, lalu kemudian dalam saudara menjalani hari-hari saudara, sepertinya tidak mungkin, ini sulit untuk terjadi, ini berat, dan sebagainya. Mungkinkah ini terjadi? Wow, ini bisa bahaya, dan sebagainya. Perkataan-perkataan negatif seperti itu tidak menggambarkan iman. Sehingga kalau saudara berdoa, lalu kemudian di sisi lain saudara tidak menggambarkan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, tidak membuktikan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, saudara tidak akan pernah bisa mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah. Dan buktikan kepercayaan itu melalui perkataan-perkataan saudara. Buktikan iman saudara melalui perkataan saudara. Sama seperti tadi cerita saya, kesaksian saya, saudara, bahwa masih semak belukar pada waktu itu. Tetapi saya berkata, di sana akan berdiri pelayanan anak, karena saya sangat percaya Tuhan sanggup melakukannya. Kemudian saya mengeluarkan perkataan-perkataan sesuai dengan iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakannya. Bahkan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Lebih dari apa yang saya katakan terjadi, lebih dari apa yang saya ucapkan terjadi. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan sanggup mengerjakannya. Kemudian apa yang saya katakan itu bukan halusinasi, bukan keinginan daging, bukan hawa nafsu, tapi saya mengatakan itu berdasarkan iman dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ada satu kejadian, saudara, ada seorang ibu yang memanggil saya, seorang jemaat yang memanggil saya berdoa. Dan pada waktu itu dia sudah sangat putus asa, saudara, karena penyakitnya yang sudah sangat parah dan bolak-balik. Lalu kemudian ketika saya berdoa, dia mengeluarkan kata-kata yang putus asa, bahwa tidak mungkin disembuhkan, bahwa kalau bisa cepat saja mati. Lalu kemudian akhirnya saya berkata, percaya, aku percaya ibu masih bisa sembuh, dan aku percaya ibu masih bisa duduk di kursi gereja. Percaya saja, percaya, saya bilang. Lalu kemudian kami berdoa. Lalu saya tanya, apa ibu percaya? Dia berkata, percaya, Tuhan sanggup, Tuhan pasti menyembuhkan aku. Dan ketika dia mulai berkata percaya, dan kami berdoa bersama, tahukah saudara, dalam hitungan 2 minggu akhirnya dia disembuhkan total. Dan dia 2 minggu kemudian dia sudah, semenjak kami berdoa, 2 minggu kemudian dia sudah duduk di kursi gereja, sudah beribadah. Dan sampai hari ini, saudara, dia masih beribadah. Jadi keluarkan kata-kata yang sesuai dengan iman kita. Jangan kata-kata negatif, kata-kata keputusasaan, kata-kata yang tidak membuktikan saudara beriman kepada Tuhan, kata-kata yang merendahkan kuasa Tuhan malah. Tapi keluarkan kata-kata iman, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan pasti mengubahkan, Tuhan sanggup mengubahkan. Tapi sekali lagi fokusnya harus kepada Tuhan, bukan kata-kata mengimani sesuatu dengan kekuatan imajinasi, bukan itu, saudara. Tapi kata-kata iman yang terfokus kepada Tuhan. Lalu juga dikatakan di sini bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Hal yang diajarkan tentang iman dalam doa juga di sini adalah berhubungan dengan waktu, di mana dikatakan di sini, ditegaskan di sini bahwa ketika kamu berdoa, ketika kamu meminta, kalau kamu memang meminta dalam iman yang fokus kepada Allah, bahwa Allah sanggup mengerjakannya, maka percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Wah, ini hal yang sangat sulit untuk dipraktikkan, saudara. Mempercayai bahwa apa yang kita doakan telah kita terima, padahal itu belum terwujud. Tapi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Artinya bahwa ini kembali, ini yang seringkali juga dikaitkan dengan kekuatan imajinasi. Bukan, saudara. Yang dimaksudkan di sini percaya bahwa kamu telah menerimanya, bahwa Allah telah bekerja. Allah telah mulai bertindak. Artinya saat didoakan, Allah tidak tinggal diam, dia sudah bekerja. Dan kalau Allah sudah bekerja, maka sebenarnya itu sudah terjadi, hanya secara jasmani itu belum terwujud. Belum ada wujudnya di depan mata kita, tapi sebenarnya Allah sudah bertindak dan sudah mengerjakannya dan sudah terjadi. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Artinya sekali lagi fokusnya adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, dan Dia sudah mengerjakannya. Jadi itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang yang berdoa harus percaya bahwa apa yang dia doakan itu terjadi. Dan diajarkan tentang doa di sini, saudara, bahwa kalau kita beriman, maka fokus kita harus kepada Tuhan, bukan kepada imajinasi, kekuatan imajinasi dan sebagainya. Tapi fokusnya harus kepada Tuhan. Dan doa itu, doa yang dinaikkan itu, saudara, harus penuh dengan kepercayaan juga. Maksudnya harus disertai dengan kata-kata. Perkataan-perkataan kita harus sesuai dengan iman kita, dan juga waktunya dikatakan di sini telah. Artinya kita percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, hanya belum menjadi kenyataan di depan kita, tetapi sebenarnya Allah sudah bertindak. Lalu kemudian yang terakhir yang diajarkan tentang doa yang berkuasa, doa yang dahsyat di sini, saudara, adalah ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Saudara, hal ketiga di sini, saudara, bahwa doa itu dikaitkan dengan pengampunan. Bahwa orang yang mau mengalami kuasa doa, orang yang mau mengalami mujizat, perkara yang besar, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka orang itu harus hidup mengampuni. Orang itu harus hidup dalam pengampunan. Saudara, apa kaitannya doa dengan pengampunan? Saudara, di sini dikatakan bahwa kalau kamu mengampuni, Bapamu di sorga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Artinya, saudara, jangankan untuk menjawab doa kita, diampuni pun tidak. Kalau diampuni pun tidak, maka doa kita sudah pasti tidak dijawab. Nah, itu sebabnya pengampunan itu sangat berhubungan dengan doa. Doa itu sangat berhubungan dengan pengampunan. Artinya kalau kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita mau mengalami kuasa Tuhan melalui doa-doa kita, kita harus mengampuni. Karena itu langkah pertama, saudara. Bagaimana Allah menjawab doa kita sedangkan kita tidak mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Doa dari orang-orang yang tidak mengalami pengampunan dari Tuhan tidak akan didengar. Saudara ingat, satu kali Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel, dia berkata, silakan kamu berdoa, berseru, menangis, naikkan doamu terus dan terus. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan mendengarkan engkau. Aku tidak akan menjawab engkau. Dan tahukah saudara, kenapa Tuhan berkata begitu? Orang Israel aja bingung. Mereka berkata, apa yang menjadi salah kami? Apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapanmu? Lalu kemudian Tuhan mulai menceritakan tentang daftar dosa mereka. Artinya, saudara, dosa, tidak mengampuni itu juga bagian dari dosa. Ketika kita tidak mengampuni, maka kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita tidak diampuni karena tidak mengampuni karena mungkin alasan karena terlalu sakit, berarti kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita bertahan dalam dosa, kita tidak diampuni, kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami jawaban doa, kita juga harus mengampuni. Saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, belajar mengampuni. Mungkin saat ini gunakan waktu ini, saudara, untuk merenungkan siapa yang sampai hari ini saudara belum bisa mengampuni. Belajarlah mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu berat pendeta, aku dibuat terlalu sakit. Atau bahkan ada yang berkata, enak kali dia kalau aku ampuni, dia sudah menyakiti aku. Dengar saudara, saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya pengampunan itu untuk kepentingan saudara. Sekali lagi, sebenarnya pengampunan itu untuk menguntungkan saudara. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau saudara tidak mengampuni, saudara pun tidak diampuni. Oke, coba kita hitung-hitungan. Berapa banyak kesalahan orang lain kepada saudara sehingga saudara tidak mengampuni dia? Oke, kita buatlah kesalahannya begitu besar, 100 kali saudara sudah disakiti. Oke. Lalu kemudian saya mau tanya, berapa banyak dosa saudara kepada Tuhan? Sekali lagi, berapa banyak dan berapa besar dosa saudara kepada Tuhan? Ada yang bisa menghitung? Tidak akan ada yang bisa menghitung. Jutaan, miliaran mungkin. Padahal dosa orang lain kepada kita kalaupun ada 100 misalnya. Tetapi hutang kita kepada Tuhan, dosa kita kepada Tuhan jutaan bahkan miliaran. Nah, dan dikatakan di sini, kalau saudara tidak mengampuni yang 100 tadi, maka yang jutaan atau miliaran tadi juga tidak diampuni. Pertanyaan saya, siapa yang rugi? Kita, saudara. Kalau diibaratkan itu utang, seperti yang diibaratkan di dalam Alkitab juga tentang utang, ada yang utang 50 dinar, lalu kemudian ada yang berutang sekian talenta dan sebagainya. Lihat saudara, ketika dia tidak mengampuni hutang orang lain yang sedikit kepada dia, hutangnya yang besar tidak diampuni, betapa ruginya. Kalau digambarkan juga kesalahan orang lain itu sebagai hutang 1 juta kepada kita,
Lalu kemudian hutang kita miliaran kepada Tuhan. Nah, gara-gara kita tidak mengampuni orang lain yang berhutang 1 juta, lalu kemudian hutang kita yang miliaran tidak diampuni, siapa yang rugi, saudara? Kita. Itu sebabnya mengampuni itu menguntungkan kita. Sekali lagi, mengampuni itu menguntungkan kita. Karena saat kita mengampuni sesuatu yang kecil sebenarnya itu, maka kita diampuni sesuatu yang besar. Kita diuntungkan. Lalu kemudian yang kedua, kalau saudara mengampuni, maka apalagi yang terjadi, saudara? Saudara tidak menghalangi Tuhan menjawab doa-doa saudara. Karena akar pahit, kebencian, dendam, itu menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, siapa yang dirugikan ketika kita tidak mengampuni? Kita lagi, karena kita menghalangi berkat Tuhan, menghalangi mujizat Tuhan, menghalangi jawaban doa kita ketika kita tinggal bertahan dalam kebencian, akar pahit, dan dendam. Jadi seharusnya sudah kita mengampuni supaya Allah itu bisa dengan lapang menjawab doa-doa kita. Tidak ada halangan-halangan. Kita tidak menghalangi Dia menjawab doa-doa kita. Jadi berdoalah dan mengampunilah. Yang ketiga lagi, saudara, berbicara tentang pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, apa yang terjadi? Saudara sendiri yang rugi, saudara sakit, pikiran saudara tidak tenang, dipenuhi kebencian, dipenuhi kemarahan, dan itu bisa berakibat sakit kepada saudara. Dokter bahkan medis menegaskan saudara bahwa kebencian itu bahkan bisa menimbulkan kanker, sakit kanker, saudara. Bayangkan. Ada begitu banyak penyakit-penyakit itu disebabkan oleh kebencian, pikiran yang berat, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Jadi saudara, ketika kita bertinggal dalam kemarahan, bertahan dalam kemarahan, bertahan dalam kebencian, maka kita yang dirugikan, kita yang sakit. Sudah seringkali saya mengingatkan saudara, menceritakan kisah ini. Tapi di sini saya ceritakan lagi, di mana ada satu ular satu kali jalan ke pondok penduduk. Lalu kemudian penduduk ini dia hobi sering bertukang, saudara. Lalu kemudian dia punya peralatan tukang, ada gergaji, ada martel. Lalu kemudian satu kali dia tinggalkan peralatan tukangnya di lantai. Nah, satu kali datanglah ular ke sana, saudara, dan melewati alat-alat itu dan melewati gergaji. Ketika dia melewati gergaji, rupanya gergaji itu masuk ke dalam mata gergaji itu masuk ke dalam tubuh ular ini dan menusuk. Karena ular ini marah, akhirnya dia lilit gergaji ini, saudara. Lalu kemudian dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, makin dia lilit makin kuat karena kemarahan itu. Lalu kemudian ketika dia merasa makin sakit, dia lilit lagi sampai putus itu tubuh, saudara. Putus itu badan ular. Bayangkan, kalau dari awal dia sudah lepaskan, udah aman hidupnya. Tapi karena marahnya dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, akhirnya putuslah badannya, saudara. Itulah gambaran orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup dalam dendam, orang yang tidak mau mengampuni. Saudara sedang melukai diri saudara sendiri, saudara sedang membuat diri saudara sendiri menderita. Itu sebabnya belajarlah mengampuni. Itu sebabnya mengampunilah dan mengampunilah, supaya saudara diuntungkan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Yesus menegaskan melalui perikop ini tentang doa adalah yang pertama, bahwa kalau kita hidup dalam doa, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil. Percaya saudara, tidak ada yang mustahil. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, percaya dan ketahuilah bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hal kedua yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bahwa kalau kita berdoa, kita harus berdoa dalam iman, percaya. Dan hal yang ditegaskan oleh Yesus tentang iman itu adalah fokusnya harus kepada Tuhan kalau beriman.
Lalu kemudian perkataan kita juga harus sesuai dengan iman kita. Lalu kemudian kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan telah dikerjakan oleh Tuhan, sehingga telah menerimanya, kata firman Tuhan, maka akan menerimanya. Jadi berdoalah dalam iman dan keyakinan, maka segala perkara bisa jadi. Lalu kemudian yang terakhir, kalau berdoa dan mau doanya berkuasa, belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Orang yang dia mengampuni, dia diampuni, dan kemudian doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini telah membangkitkan iman saudara, dan saya percaya saat ini saudara akan mulai menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan, dan kemudian doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Sehingga satu saat saya akan mendengar kesaksian saudara, di mana saudara menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, berkati firman-Mu yang telah mereka dengar, di mana kami kembali telah belajar tentang doa, dan firman-Mu mengajarkan bahwa melalui doa segala perkara bisa jadi, dan doa kami harus disertai dengan iman ya Tuhan, dan doa kami juga harus disertai dengan pengampunan. Maka dengan begitu kami akan menerima jawaban-jawaban dari doa kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka hidup dalam doa, karena melalui doalah kami akan melakukan perkara besar. Dan ajar mereka percaya bahwa apa yang mereka doakan tidak ada yang mustahil, Allah sanggup mengerjakannya. Dan ajar mereka membuktikan iman dan kepercayaan mereka melalui iman mereka, melalui fokus mereka kepada Tuhan, melalui perkataan-perkataan mereka, dan melalui kepercayaan mereka bahwa Tuhan telah bertindak. Dan ajar anak-anak-Mu untuk mengampuni ya Tuhan, supaya doa-doa mereka juga dijawab oleh Tuhan, karena mereka juga diampuni. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nyatakan jawaban doa dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara. Tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan.
Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami.
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.